Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnes Sampeluku. Saya dari kelas 3 Akuntansi Manajerial dengan NIM 19651014. Di video kali ini saya akan mereview bab 7 tentang penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penerimaan penugasan dan mengevaluasi integritas manajemen. Setiap pelaku suatu bisnis atau usaha selalu berkompetensi dengan pelaku bisnis lainnya. Hal ini dihadapi juga dalam bisnis jasa akuntan publik. Setiap kantor akuntan publik selalu bersaing dengan kantor akuntan publik lainnya. Persaingan itu harus dihadapi tanpa melanggar kode etika profesi. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atau klien baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama, yaitu 1. Klien merasa si kantor akuntan lama terlalu tinggi. Yang kedua, klien membutuhkan jasa profesional yang lebih luas dan tidak sekedar audit atas laporan keuangan saja, tetapi jasa profesi lainnya seperti konsultasi pajak dan konsultasi manajemen. Yang ketiga, klien mencari kantor akuntan publik yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya di mata para pemakai. Yang keempat, tuntutan suatu lembaga berwenang, misalnya Bapepam, Dirjen Pajak, agar laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik yang berdimensi dari lembaga tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang merger antar kantor akuntan publik. Ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. 1. Tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Baik, selanjutnya ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit. 1. Mengevaluasi integritas manajemen. 2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing. Yang keempat, menyiapkan surat penugasan audit. Selanjutnya, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa perencanaan audit. Ada 3 langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, yaitu 1. Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Yang kedua, menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. Yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Selanjutnya, menghimpun, memahami bisnis klien dan industri klien. Hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien dilakukan atau dipahami auditor sebagai berikut. 1. Jenis bisnis dan produk klien. 2. Lokasi dan karakteristik operasi klien seperti metode dan pemasaran. Yang ketiga, jenis dan karakteristik industri. Yang keempat, eksistensi, ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien. Yang kelima, regulasi pemerintahan yang mempengaruhi bisnis dan industri klien. Yang keenam, karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap audit, yaitu 1. Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, prosedur analitis berguna untuk membantu auditor merencanakan audit, penentuan waktu, dan luas prosedur audit. Yang kedua, tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap pekerjaan lapangan, prosedur analitis merupakan prosedur audit yang optimal. Yang ketiga, tahap penyimpulan audit. Dalam tahap pengambilan kesimpulan hasil audit, prosedur analitis berguna sebagai alat untuk penilaian akhir tentang rasionalitas laporan keuangan auditan. Selanjutnya saya akan membahas tentang materialitas, risiko, dan strategi audit pendahuluan. Ada beberapa definisi tentang materialitas. IAP dalam SPA-nya mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saja informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya perhilangan atau salah saji tersebut. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Karena sifatnya yang relatif, maka tingkat materialitas dapat berubah.
Selama melaksanakan audit, tingkat materialitas dapat berubah-ubah karena satu, kondisi kelilingnya yang mempengaruhi perusahaan berubah. Yang kedua, tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Selanjutnya, materialitas tingkat laporan keuangan. Auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan tidak sepotong-potong. Pengalokasian materialitas pada laporan keuangan pada akun-akun baik neraca maupun laporan rugi laba lebih sering didasarkan kepada neraca. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah bahwa setiap salah saji pada laporan rugi laba pasti akan mempengaruhi neraca. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Besar relatif akun, 2. Besar variabel akun, dan yang ketiga pertimbangan profesional. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu komponen resiko audit. Komponen resiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko salah saji material yang dapat terjadi dalam asersi, tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat perusahaan. Yang ketiga, resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko bawaan auditor yang tidak dapat dideteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya, tujuan audit dan bukti audit. Tujuan utama audit adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha, serta satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi-asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Keberadaan atau kejadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penerimaan atau pengalokasian. Yang kelima, penyajian atau pengungkapan. Dan yang keenam, ketetapan administrasi. Bukti audit. Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam standar pekerjaan lapangan yang ketiga, yang menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan audit. Selanjutnya, jenis bukti audit. Dari sumber bukti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bukti dapat dikelompokkan ke dalam 9 jenis, yaitu 1. Struktur pengendalian intern. Yang kedua, bukti fisik. Yang ketiga, konfirmasi. Yang keempat, catatan akuntansi. Yang kelima, bukti dokumen. Yang keenam, bukti surat pernyataan tertulis. Yang ketujuh, perhitungan kembali sebagai bukti matematis. Yang kedelapan, bukti lisan. Dan yang kesembilan, bukti analisis dan perbandingan. Baik, sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.